Saya tahu sahabat sekalian akrab dengan kalimat yang dituliskan dalam Keluaran 20 ayat 8 dan ayat 10, di mana di sana dikatakan, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu." Pada kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk memberi perhatian pada suatu bahagian dari ayat ini yang mengatakan dengan jelas bahwa hari Sabat yang harus kita ingat dan kuduskan itu adalah hari ketujuh. Tidak dikatakan sekitar hari ketujuh atau kira-kira hari ketujuh. Jadi hari Sabat yang dikatakan dalam Keluaran 20 ini untuk diingat dan dikuduskan adalah suatu rentang waktu yang spesifik, yaitu hari ketujuh yang juga disebut sebagai hari Sabat. Jadi sedikit waktu sebelum matahari terbenam pada hari ke-6 yang juga dikenal sebagai hari Jumat, atau sedikit waktu setelah matahari terbenam pada hari Sabtu, itu bukanlah hari Sabat. Hal ini mengarahkan kita untuk memperhatikan tepi awal dan tepi akhir kesucian Sabat. Itu sebabnya dengan menyebutkan waktu secara jelas dan secara tertentu, sun goes down, Nyonya Ellen G. White mengatakan bahwa adalah waktu yang harus disendirikan untuk kebaktian penutupan Sabat. Hal ini ditulisnya dalam buku Counsel for the Church halaman 264 paragraf 3. "As the sun goes down at the close of the Sabbath, let the voice of prayer and the hymn of praise mark the close of the sacred hours and invite the God's presence through the cares of the week for the labors." Sejalan dengan itu, buku apa yang Anda perlu ketahui tentang 28 uraian doktrin dasar Alkitabiah? Halaman 301 dituliskan bahwa hari Sabat dimulai pada saat matahari terbenam pada hari Jumat petang dan berakhir pada matahari terbenam hari Sabtu petang. Baca Kejadian 1 ayat 5 dan bandingkan dengan Markus 1 ayat 32. Apabila jam-jam Sabat itu mendekat, sebaiknya anggota keluarga atau kelompok umat percaya berkumpul bersama-sama sebelum matahari terbenam pada hari Jumat dengan menyanyi, berdoa, dan membaca firman Allah, supaya dengan demikian mengundang Roh Kristus datang sebagai tamu yang dihormati. Begitu pula hendaknya mereka melakukan pada penutupan Sabat, mengadakan kebaktian bersama pada hari Sabtu, Sabtu petang, seraya memohon kepada Allah agar hadir dan menuntun sepanjang minggu berikutnya. Sehingga adalah penting bagi kita untuk tidak mengabaikan tepi awal dan tepi akhir kesucian Sabat, atau waktu di mana kita membuka Sabat dan waktu di mana kita tutup Sabat. Bila matahari terbenam pada hari Jumat, janganlah kita tergoda untuk berkata, tunggu sedikit lagi buka Sabatnya, saya masih sibuk. Bila matahari terbenam di hari Sabat, janganlah kita tergoda untuk berkata, tunggu sedikit lagi tutup Sabatnya, masih ada acara yang menarik ini. Atau berkata, tutup Sabatnya kita percepat ya, karena saya ada kegiatan lain setelah ini. Jangan kita merasa tidak apa untuk mempercepat atau menunda waktu untuk kebaktian buka Sabat atau kebaktian tutup Sabat. Biarlah perhatian kita pada hal-hal lain, bahkan hal-hal lain yang baik sekalipun, jangan sampai menggoda kita untuk menganggap remeh waktu di mana kita perlu sendirikan untuk kebaktian buka Sabat dan kebaktian tutup Sabat. Ya, memang ada waktu-waktu tertentu di mana kebaktian buka Sabat atau kebaktian tutup Sabat kita liwati dengan cara yang lebih sederhana dibanding dengan yang biasanya. Tetapi jangan izinkan ada hal yang akan membawa kita pada pengabaian waktu ibadah untuk buka Sabat dan ibadah tutup Sabat. Sahabat sekalian, marilah kita melihat hal ini bukan sebagai kefanatikan,
Karena menyucikan Sabat dengan memperhatikan dan menghargai tepi awal serta tepi akhir Sabat adalah sesuatu yang memang dikatakan dalam Alkitab dan nasihat roh nubuat. Sehingga website resmi gereja kita dalam halaman yang memuat official belief of the Seventh-day Adventist Church menuliskan, hari Sabat adalah tanda abadi Allah dari perjanjian kekalnya antara Dia dan umatnya. Pemeliharaan yang penuh sukacita dari waktu suci ini, dari petang hingga petang, matahari terbenam hingga matahari terbenam, adalah suatu perayaan karya cipta dan penebusan Tuhan. Rasul Yohanes menuliskan kata-kata Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan kepada kita disampaikan dalam Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kiranya Tuhan memberkati sahabat sekalian.